Assalamualaikum Bu Eka. Halo Bu Eka, hari ini bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, hari ini sehat, akan tetapi saya agak sedikit batuk Bu. Iya terlihat ini ya dari suaranya Bu Eka ya. Semoga cepat sembuh ya Bu ya. Gitu, amin Bu. Oh iya Ibu, ini kok saya melihat Ibu ini masih gelisah, apa ada masalah ini Ibu yang mau dikonsultasikan atau dibicarakan dengan saya? Iya Bu, saya kepikiran mengenai masalah yang sedang saya hadapi pada anak didik saya pada mata pelajaran bahasa Jawa Ibu. Baik Ibu, nanti kira-kira apa yang Bu Eka harapkan dari obrolan kita, percakapan kita pada siang hari ini? Otomatis saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Ibu Alvita, saya mungkin mendapatkan gambaran apa yang perlu saya lakukan. Baik Ibu, kalau begitu bisa Bu Eka ceritakan apa yang menjadi masalah di siang hari ini? Jadi begini Bu, sebagai seorang guru bahasa Jawa, saya itu khawatir bahwa anak-anak zaman sekarang itu sulit untuk menerapkan penggabung bahasa. Mhm. Meskipun tidak semuanya Bu. Sehingga pada waktu pelajaran saya, ketika saya meminta mereka untuk membuat teks drama singkat dalam bentuk bahasa Jawa dengan memuat unsur undang-undang bahasa, ada ngoko lucu, ngoko alus, kromo lucu, kromo alus, mereka itu mengeluh Bu, dan mereka hanya menginginkan bahwa tugas dramanya itu hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu bahasa Matuluku. Itu yang membuat saya sedikit khawatir dan juga pusing Bu menghadapinya, karena bahasa Jawa ini adalah bahasa yang harus dilestarikan agar tidak punah. Seperti itu Bu. Baik, tadi saya mendengar bahwa Bu Eka mengatakan ada beberapa siswa yang mengeluh ya dalam membuat teks drama jika harus memuat atau memasukkan 4 unsur unggah-ungguh bahasa Jawa. Karena mereka itu menginginkan teks dramanya itu singkat hanya memuat satu unsur saja, yaitu bahasa Ngoko ya Ibu. Iya Bu, benar Bu. Nah, dari sini, dari keluhannya Ibu Eka, apakah Bu Eka sudah melakukan penelusuran penyebabnya? Sudah Bu, saya sudah menelusuri penyebab dari masalah ini dengan cara mengumpulkan mereka dan menanyakannya secara langsung pada waktu jam istirahat sekolah Bu. Oh, begitu. Nah, dari situ, dari pengamatan Ibu Eka, ini kira-kira apa yang menjadi kesulitan anak-anak itu untuk menerapkan unggah-ungguh bahasa tadi, Bu? Setelah saya mengumpulkan dan menanyakan langsung kepada mereka, ternyata sebagian dari mereka tidak suka Bu pada mata pelajaran saya, terutama bahasa Jawa. Karena mereka menganggap bahwa pelajaran bahasa Jawa adalah pelajaran yang sulit dan membuat teks drama dengan menerapkan keempat unggah-ungguh bahasa adalah hal yang tidak pernah ia lakukan pada waktu SMP. Sehingga ketika kelas 10, ia mengalami kesulitan menulis teks drama yang menerapkan keempat unggah-ungguh bahasa ketika diminta oleh guru. Seperti itu ya, Ibu. Nah, dari sini nanti dari pengamatan Ibu Eka, apakah ada faktor lain yang berpengaruh terhadap mereka, seperti lingkungan keluarga atau teman sebaya yang bisa mempengaruhi sikap siswa tersebut terhadap bahasa Jawa? Ada Bu, salah satu dari mereka itu ada yang bilang jika di rumah ia lebih suka berbicara kepada bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa Jawa. Ada juga yang mengatakan jika di rumah itu mereka itu menggunakan komunikasi dengan cara bahasa campuran, seperti bahasa dialek ataupun hanya bahasa Indonesia yang diselingi dengan bahasa Jawa. Jadi ada faktor dari lingkungan dan juga keluarga seperti itu Bu. Baik, Bu Eka. Nah, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu Eka harapkan pada murid tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid-murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Gitu ya. Nah, kira-kira ini, apakah ada strategi yang sudah Ibu Eka lakukan untuk meningkatkan motivasi murid-murid tersebut? Iya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik atau menarik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran saya.
Jadi setelah saya mengumpulkan dan bertanya langsung kepada mereka, hal yang akan segera saya lakukan yaitu menggunakan model pembelajaran yang menarik dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan cara menggunakan X-Breaking yang tetap memperhatikan undang-undang bahasa, kemudian melakukan pembiasaan berbicara menggunakan undang-undang bahasa dengan baik, baik itu di dalam kelas ketika mereka ngobrol dengan saya pada waktu mata pelajaran bahasa Jawa, ataupun di luar kelas saat berbicara dengan guru mata lain. Dengan tetap memperhatikan adab sopan santun sesuai dengan undang-undang bahasa. Sehingga dengan adanya beberapa upaya yang saya lakukan, mereka bisa mengimplementasikan undang-undang bahasa dengan baik. Dan ketika diminta membuat sebuah drama yang memuat 4 undang-undang bahasa, mereka mampu. Baik Ibu, ini sepertinya apa yang Ibu Eka sampaikan itu ide yang sangat menarik sekali. Dan apakah pernah ada metode yang berhasil yang pernah Ibu lakukan di kelas terkait materi unggah-ungguh bahasa yang terintegrasi dengan teks drama Ibu? Oh, ada Bu, tentu ada. Jadi pada tahun sebelumnya, di tahun kemarin, di materi ini saya menampilkan video-video praktek percakapan yang membuat 4 undang-undang bahasa dalam bentuk film pendek kartun. Kemudian siswa saya minta untuk mengamati dan juga menganalisisnya. Setelah itu, saya membentuk kelompok, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 6 siswa. Kemudian mereka saya minta untuk menyusun teks drama singkat dengan memuat 4 undang-undang bahasa, dan sebagai hasil dari tugas mereka, saya meminta untuk mengumpulkan video drama yang telah mereka buat bersama dengan anggota kelompoknya. Hasilnya, seluruh siswa itu terlibat dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan waktu itu ada siswa yang videonya itu dirasa kurang bagus, akhirnya mereka itu mau video ulang Bu, tanpa saya minta Hmm. kembali seperti itu. Ya, luar biasa sekali ini Ibu Eka yang sudah diterapkan ya. Andaikan nanti ini metode yang sudah Ibu Eka terapkan, kalau kita beri angka penilaian dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Eka sendiri, seberapa berhasil tingkat metode ini untuk menarik minat murid itu? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya di antara 8 sampai dengan 9 Bu. Karena menurut saya membuat video drama memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan kreativitas dan mengekspresikan pemahaman mereka tentang unggah-ungguh bahasa Jawa. Seperti itu, Bu. Baik Ibu, nah kalau begitu rencana apa saja yang akan Ibu Eka lakukan dan tentunya bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan segera saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang menarik seperti yang saya ceritakan tadi sampai siswa membuat sebuah video hasil dari drama singkat tersebut. Kemudian saya juga akan membiasakan siswa untuk berbicara menggunakan bahasa Jawa, baik itu di dalam pembelajaran saya ataupun di luar pembelajaran saya ketika di luar kelas. Karena uh, selain itu saya juga akan mengupdate informasi ya Bu ya tentang pembelajaran bahasa Jawa supaya pembelajaran itu lebih berpihak pada murid seperti itu Bu. Baik, luar biasa sekali ini Ibu Eka. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu Eka ini dalam menyusun dan juga melaksanakan rencana tersebut? Yang akan membantu saya menyusun rencana ini adalah otomatis kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga seluruh komunitas sekolah, Bu ya. Karena ini kan melalui pembiasaan baik tersebut dengan memperhatikan dan juga mengomunikasikan masalah ini dengan orang tua siswa seperti pada saat rapat yang ada di sekolah. Karena harapan saya itu kan siswa bisa menggunakan undang-undang bahasa dengan baik dan juga benar. Seperti itu, Bu. Baik Ibu, ini kira-kira berapa lama waktu yang Bu Eka butuhkan untuk melakukan aksinya yang sudah Bu Eka rencanakan? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama dan hal ini akan saya lakukan atau implementasikan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Bu ya, karena untuk penerapan Ya, undang-undang betul. bahasa itu kan apa seperti pembiasaan seperti itu Bu. Betul sekali ini Bu Eka. Nah,
Kira-kira kapan ini Ibu Eka bisa mulai merencanakan aktivitas ini? Kayaknya secepatnya Bu agar siswa bisa menerapkan undang-undang bahasa dengan baik, baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Minggu depan juga saya sudah siap kok Bu. Oke, eee, terus ini Ibu, komitmen seperti apa yang akan Bu Eka lakukan supaya rencana yang sudah Ibu Eka buat itu bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu? Saya akan secara tidak langsung itu saya akan harus konsisten, apa itu ya Bu ya, konsisten, konsisten untuk mengupdate informasi dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat serta berbagai praktek baik dengan guru hebat baik di sekolah ataupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang guru bahasa Jawa agar pembelajaran bahasa ini menjadi pembelajaran yang disenangi oleh anak-anak. Seperti itu Bu. Baiklah Bu Eka, ini apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah untuk dukungan sarana dan prasarana sudah saya dapatkan dari kepala sekolah dengan bahasa Jawa. Mungkin ini internal dari diri saya saja Bu yang harus melaksanakannya secara konsisten. Baik Ibu Eka, semoga rencana Ibu Eka ini nanti dapat berjalan ya. Terus sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya, ngobrol dengan saya, menyampaikan keluhannya? Wah, lega sekali saya Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan siang ini. Alhamdulillah kalau begitu Ibu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu Eka sampaikan? Bisa disampaikan? Saya rasa cukup Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Sudah meluangkan waktu untuk saya dan saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, saya juga sangat senang sekali bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita terus bisa berbagi ya, Bu, ya. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan, Ibu, ya. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi, gitu, Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Monggo. Assalamualaikum Bu Afifah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu Eka, bagaimana kabarnya juga hari ini? Alhamdulillah Bu sehat, mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Bu ya. Ya, amin, amin. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan, ya Ibu. Oke. Oh ya Bu, kelihatannya gelisah. Apa ini berkaitan dengan permasalahan yang ingin Ibu bicarakan kepada saya? Iya, Ibu, ini saya mau apa ya, bercerita kepada Ibu, curhat ini terkait dengan keluh kesah selama pembelajaran saya ini, Ibu. Dengan senang hati Bu Afifah, apa yang bisa saya bantu? Iya, Bu, ini akhir-akhir ini saya itu apa ya, jadi kepikiran, khawatir terkait masalah pembelajaran yang sedang saya hadapi. Ini saya lagi bingung dengan anak didik saya. Kenapa ketika saya minta mereka itu untuk berbicara, bermain peran, menggunakan bahasa Inggris, mereka tidak mau, tidak ada yang berani, bahkan enggan bersuara menggunakan bahasa Inggris seperti itu, Ibu. Baik Bu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti ini Bu? Eee, ya setelah curhat sama Ibu, ya harapan saya bisa menemukan solusi, Bu, dari permasalahan saya, biar saya tidak kepikiran terus. Mungkin nanti dengan cerita sama Ibu, saya dapat apa ya, menemukan gambaran dan solusi yang tepat dan apa yang akan saya lakukan nanti. Baik Bu, silakan untuk diceritakan masalahnya. Iya Ibu, begini, tadi saya sudah menyampaikan ya kebingungan saya. Tentunya saya sebagai guru bahasa Inggris itu ketika meminta anak untuk mempraktekkan kompetensi berbicara, membaca teks bahasa Inggris, anak-anak itu motivasinya rendah, kurang berani. Bahkan suaranya itu seolah-olah hilang Ibu, ditelan bumi, nyaris tidak terdengar. Padahal ketika mereka itu berbicara, bercakap-cakap dengan saya menggunakan bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Jadi, saya menganggapnya begini Ibu, bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional.
dan tentunya saya mengharapkan anak-anak itu bisa belajar dengan baik dan menggunakannya, berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya sangat ingin sekali ada, apa ya, solusi dari kebingungan saya dari masalah ini. Kira-kira bagaimana ini, Bu, ya? Masalah Baik, saya ini, Bu. baik Bu Afifah, dari sini saya sudah dapat menangkap permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu anak-anak malu ketika berbicara menggunakan bahasa Inggris, apalagi diminta untuk bermain peran menggunakan bahasa Inggris. Jadi inti dari permasalahan yaitu anak-anak tidak memiliki apa ya, motivasinya rendah dalam belajar bahasa Inggris, sehingga mereka malu dan tidak berani berbicara menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu ya Bu. Iya, betul sekali itu, Bu Eka. Nah, ini bahasa Inggris itu menurut saya itu ya, Bu, kalau belajar menggunakan bahasa Inggris banyak manfaat yang kita peroleh. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya bahasa Inggris itu bahasa internasional yang perlu kita pelajari juga. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Ibu, ini saya sudah mencari, menggali informasi apa yang menjadi penyebab dari masalah saya. Saya sudah mengajak mereka berdiskusi, mengumpulkan mereka, dan menanyakannya juga secara langsung, Ibu. Lalu dari pengamatan Bu Afifah, kenapa anak-anak kesulitan dalam belajar bahasa Inggris, Bu? Iya, ini setelah saya ngobrol dengan mereka, setelah saya menanyakan, mereka itu berasumsi begini, Ibu, bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu, dan mereka juga tidak paham artinya, tidak mengetahui artinya. Jadi ketika diminta untuk membaca, menyuarakan itu mereka malu dan sulit sekali cara membaca dengan baik dan benar, seperti itu, Ibu. Baik, Bu. Kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu Afifah harapkan? Ya, tentu saja Ibu, saya mengharapkan idealnya itu murid-murid ya bisa mengikuti pelajaran saya, bisa menerima pembelajaran bahasa Inggris dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, begitu Ibu, dan mampu bersuara atau menggunakan bahasa Inggris tadi. Kalau begitu, apakah ide Bu Afifah yang akan dilakukan untuk meningkatkan motivasi murid tersebut? Ya, begini Ibu, ini setelah saya ajak berdiskusi anak-anak tersebut, setelah saya tanya, tentunya hal-hal yang segera akan saya lakukan, saya nanti akan menggunakan, model pembelajaran yang menarik, sehingga apa, mereka motivasinya menjadi meningkat dan menerapkan juga pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, Ibu. Kita memberikan, apa namanya, ice breaking supaya mereka tidak tegang belajar bahasa Inggris, menggunakan juga bahasa Inggris, game bahasa Inggris, melakukan pembiasaan berbicara, meskipun hanya satu atau 2 kata bahasa Inggris, seperti itu, Ibu. Baiklah, kalau begitu, apa saja rencana yang akan Bu Afifah lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Ibu? Gini Ibu, langkah-langkah atau rencana yang segera akan saya lakukan yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang menarik. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ke Bu Eka, yaitu siswa bisa apa ya, bercakap-cakap singkat, terus nanti saya kembangkan lagi untuk menggali kreativitas mereka, bermain game menggunakan bahasa Inggris, terus juga saya nanti akan mencari referensi dan memutarkan video dari YouTube, sehingga nanti tujuan pembelajaran kita itu bisa terlaksana dan tercapai dengan baik, Bu. Saya sangat luar biasa ya Bu Afifah. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Afifah untuk melakukan aksi ini? Eee, saya rasa ini tidak butuh waktu yang lama, Bu, dan hal ini akan segera saya terapkan secepat mungkin. Karena apa, eee, sesuatu yang kita laksanakan itu kan tidak langsung tiba-tiba terjadi, Ibu. Jadi kita rencanakan terlebih dahulu karena belajar bahasa itu merupakan suatu kebiasaan yang harus kita latih dan kita berikan pembiasaan, kita biasakan hingga menjadi sebuah budaya dan dalam mempraktekannya mereka itu lebih mudah, terlebih lagi ketika diminta untuk berdialog menggunakan bahasa Inggris. Begitu, Ibu.
Betul sekali Bu ya, tidak instan. Kira-kira kapan Bu Afifah mulai membuat rencana ini? Ya, ini secepatnya Ibu akan saya laksanakan biar apa motivasi murid itu dalam belajar bahasa Inggris juga apa ya, lebih cepat terlihat peningkatannya gitu Ibu. Baik, itu luar biasa. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Afifah dalam menyusun dan melaksanakan rencana ini? Iya, rencana ini tentunya saya membutuhkan dukungan dari banyak pihak, Bu. Di antaranya bisa dari kepala sekolah, terus nanti dari rekan sejawat, terus rekan sejawat yang satu rumpun, murid, dan juga orang tua murid. Karena apa? Dengan kita berkolaborasi dengan mereka, kita nanti saya berharap penuh bahwasanya rencana saya itu bisa berjalan dengan baik dan memenuhi tingkat keberhasilan gitu, Ibu. Nah, baiklah Bu Afifah. Kira-kira rencananya Bu Afifah itu kalau di rating itu berada di angka berapa ya Bu? Kalau di rating ya antara 8 dan 9 Ibu, jadi nanti kita membutuhkan apa ya, peningkatan-peningkatan dan konsistensinya seperti itu Ibu. Baik Bu Afifah, semoga rencana Bu Afifah berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Ibu Eka, Gimana Bu? terima kasih. Bagaimana perasaannya Bu setelah berbincang dengan saya pada siang ini? Ini sudah tidak bingung Ibu, sudah ada pencerahan, sudah ada gambaran apa yang harus saya lakukan dan di sini saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya dengan bercerita kepada Ibu. Syukurlah kalau begitu. Apa ada hal lain yang ingin Ibu Afifah sampaikan? Saya rasa sudah cukup Ibu, ini Bu Eka sudah cukup membantu dan meluangkan waktunya sehingga saya bisa bercerita, menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita terus bisa berkolaborasi ya Bu, karena sama-sama guru bahasa. Sampai Betul jumpa. Ibu. Sampai jumpa Bu Ya, Afifah. ya Ibu Eka, saya juga sangat berterima kasih pada Ibu Eka. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.